Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ardiani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.2. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya akan melakukan refleksi menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Bagian paling pertama dari refleksi ini adalah peristiwa. Momen apa yang paling menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2? Bagi saya yang paling menantang dan mencerahkan adalah pada saat penerapan atau aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, di mana seorang guru memiliki tugas menuntun murid dan berhamba pada murid, yang ternyata tugas tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Di sini pendidikan seharusnya berorientasi pada murid, yaitu menjadikan murid sebagai tujuan utama dalam pendidikan. Bagaimana menciptakan kenyamanan untuk murid agar dapat belajar dan berkembang sesuai dengan kodratnya dan menjadi manusia yang merdeka. Hal ini tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran sebagai guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran. Bagian kedua dari refleksi ini adalah perasaan. Apa yang saya rasakan saat momen tersebut terjadi? Saya merasakan bahwa saya seperti gelas yang masih kosong. Saya perlu belajar banyak lagi tentang pendidikan dan harus banyak membenahi diri saya. Saya merasa sangat bahagia karena melalui program pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang berharga yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya mendapatkan pengalaman belajar yang sangat berkesan dan juga saya lebih termotivasi untuk terus belajar secara mandiri dan terus berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat saya agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagian ketiga dari refleksi ini adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya berikan adalah proses transfer ilmu dan peran guru di sini lebih dominan dibandingkan murid. Serta saya berpikir menuntut murid untuk selalu menguasai materi yang saya ajarkan demi mencapai ketuntasan pembelajaran. Saya juga berpikir bahwa murid saya malas belajar karena hasil evaluasi belajar mereka yang cenderung rendah. Saya berpikir bahwa aspek kognitif jauh lebih penting dibanding aspek afektif dan psikomotorik. Saya berpikir bahwa memberi hukuman kepada murid adalah cara terbaik untuk mengubah perilaku murid. Sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, murid saya seharusnya menjadi pusat dalam pembelajaran, sedangkan peran saya di sini adalah sebagai fasilitator. Yang kedua, sebagai guru, saya harus lebih cermat dalam melihat bakat murid. Yang ketiga, aspek afektif dan psikomotorik juga penting, sehingga seluruh aspek memiliki peranan yang sama pentingnya dan sama-sama perlu ditebalkan. Yang keempat, dunia anak adalah dunia permainan. Seharusnya proses pembelajaran yang dibangun seperti dunia permainan juga, yaitu yang membahagiakan anak.
Yang kelima, sebagai guru, saya seharusnya tidak berhenti belajar, menjadi teladan yang baik, serta menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang keenam, saya berpikir bahwa hukuman bukanlah cara terbaik mengubah perilaku murid. Memberikan contoh teladan serta mengingatkan dengan santun adalah cara terbaik agar dapat menyentuh hati anak. Bagian yang keempat dari refleksi ini adalah penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, mandiri. Mandiri di sini saya akan mengikuti seminar, bimtek, webinar, dan sebagainya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Yang kedua, berpihak pada murid adalah saya di sini akan senantiasa menuntun murid saya. Yang ketiga, inovatif. Di sini saya akan merancang kegiatan proyek yang menyenangkan bagi murid. Yang keempat, reflektif. Di sini saya akan berpikir terbuka dan senantiasa melakukan penilaian pada diri saya. Yang kelima adalah kolaboratif. Di sini saya akan mengajak siswa untuk berkolaborasi melalui aktivitas kelompok. Kesimpulan dari koneksi antar materi ini adalah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan seyogyanya memiliki tujuan dapat memenuhi semua aspek yang dibutuhkan anak didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan kata lain, pendidik harus dapat menuntun anak didik sesuai dengan kodratnya. Nilai-nilai seperti mandiri, berpihak pada murid, inovatif, reflektif, dan kolaboratif tentu saja perlu ditumbuhkan dan dirawat dalam diri seorang pendidik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Demikian koneksi antar materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.